Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 25 September 2024, dalam masa biasa yang ke-25. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur atas setiap kebaikan yang kami terima. Anugerahkanlah kebijaksanaan untuk setia melayani sesama dengan penuh iman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengutus para muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang. Ada 3 tahap dalam perutusan para murid. Pertama dipanggil, kedua diberi kuasa, dan ketiga diutus. Kiranya ini kisah yang dialami oleh setiap murid Yesus, termasuk kita. Kita dipanggil secara umum saat dibaptis, dan secara khusus dalam berbagai peristiwa iman yang kita alami. Kita diberi kuasa lewat sakramen-sakramen yang kita terima, dan berkat-berkat maupun pengurapan dalam berbagai kesempatan. Akhirnya, kita diutus untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan. Perutusan itu terus digemakan kepada kita dalam setiap kehidupan kita, terutama saat kita menghadiri perayaan Ekaristi di gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada 3 hal yang menjadi fokus kita. Pertama, mari kita bersyukur bahwa kita
dilibatkan Yesus dalam karya-karyanya. Bahwa kita dipanggilnya menerima tenaga dan kuasanya dan dipercaya menjadi utusannya. Kedua, mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang membawa kuasa Kristus. Di hadapan tantangan dunia, aneka persoalan dan kuasa kegelapan, bisa saja kita takut, gentar, dan tidak percaya diri. Kita diingatkan bahwa tenaga dan kuasa Kristus sudah diberikan kepada kita. Jangan takut lagi. Ketiga, kita diutus memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan. Tentu bukan hanya penyakit fisik. Kesembuhan dirindukan pula oleh keluarga-keluarga yang bermasalah, anak-anak yang terlantar, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, pun mereka yang melakukan kejahatan dan dijauhi masyarakat. Kepada mereka ini kita diutus dengan kuasa Kristus sebagai bekal kita. Kita diutus untuk membawa kesembuhan jiwa dan badan bagi siapa saja yang kita jumpai. Tidak ada kamus untuk menyakiti sesama atau aksi balas dendam dalam diri seorang pengikut Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, yang telah dipanggil, diutus, diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya, membawa kabar sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita, terutama kepada sesama kita yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian dan cinta. Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan sebagai keluarga besar rasul-rasul dari Allah. Kita terus berjuang mewujudkan kasih Allah kepada sesama dalam kehidupan kita. Semoga kasih Allah semakin menjiwai seluruh kehidupan di muka bumi, sehingga akhirnya terciptalah persaudaraan sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.